Selamat sore, Shalom. Shalom. Baik, kekasih Tuhan, kita bersyukur atas kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kembali bertemu, untuk kita kembali bersama-sama belajar dari firman Tuhan, untuk kita dibekali, untuk kita boleh bersama-sama diberkati lewat kebenaran sabda Tuhan dalam kata kesaksi pranikah ini. Mari kita memulainya dan kita bersama-sama menyanyi Kidung Jemaat 400 ayat 1. Kidung Jemaat 400 ayat 1. Kudaki jalan mulia tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku, dan kata-kata selanjutnya. Di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan di kesekian kalinya dalam kami melangsungkan kata kesaksi pranikah, dan termasuk juga kata kesaksi persiapan CD untuk Angel. Dan sore hari ini ya Tuhan, kami satu hati kembali datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mohon campur tangan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami, membuka pikiran kami, memberikan kepada kami pengertian, memberikan kepada kami semangat, memberikan kepada kami kesediaan untuk terus belajar dari firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang menuntun kami kepada kehendak Tuhan, yang membuat kami semakin memahami makna hidup yang Tuhan anugerahkan, makna menjalani rumah tangga, makna menjalani kehidupan yang dewasa di dalam iman kepada Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan akan kata kesaksi sampai selesainya di dalam tuntunan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Gitan, Mama Gitan, dan Angel. Ya. Saya melanjutkan yang lalu kita sampai kepada materi tentang rumah tangga. Ya, kita sudah berbicara tentang laki-laki dan perempuan, yang mana yang lalu saya sampaikan bahwa sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan pertama laki-laki. Kenapa Tuhan ciptakan pertama laki-laki? Kenapa bukan perempuan? Tentu itu ada maksud Tuhan di dalam. Yang mana pada akhirnya laki-laki itulah kepala dalam rumah tangga. Laki-laki itulah yang memimpin rumah tangga. Dan selanjutnya, kenapa Tuhan tidak ciptakan satu kali laki-laki dan perempuan? Kenapa Tuhan ciptakan dahulu laki-laki? Ini juga ada maksud Tuhan. Karena setelah Tuhan menciptakan Adam, itu Tuhan bawa semua binatang-binatang untuk hidup bersama dengan Adam. Adam memberi nama-nama binatang-binatang itu. Tetapi Adam merasa tetap ada yang kurang. Dan di saat Tuhan menciptakan Hawa, di situ Adam, waktu dia bangun, dia bilang, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Artinya apa? Artinya kehadiran seorang perempuan dalam kehidupan laki-laki itu memiliki arti yang sangat penting. Memiliki satu makna yang sangat penting. Nah, kalau pengalaman, mungkin Bapak Gitan sudah punya pengalaman. Macam saya, pernah Mama Ali itu pergi Prajabatan beberapa waktu. Oh, itu saya rasa beda. Saat
selama mal ada, mal masak dan lain sebagainya. Waktu tidak ada saya mulai pikir ini garam di mana, pusing. Ya. Jadi di situ baru kita sadar, aduh. Yang berikut, Tuhan menentukan kita ini ada batasan. Gitu. Saya katakan yang lalu bahwa laki-laki diciptakan berbeda dengan perempuan. Laki-laki dari segi fisik dia kuat. Itulah ke dalam budaya orang kakak saya bilang yang lalu, laki-laki itu yang bagian pegang parang, yang bagian siap kuda, kerbau. Karena dia yang kuat tarik ini kerbau. Kalau kerbau lari kemana-mana, yang bisa kejar, usir apa, itu kan laki-laki. Laki-laki yang siap kebun sehingga pegang parang. Karena di fisiknya ya seperti itu diciptakan Tuhan. Nah, perempuan yang tenun, yang kasih makan babi, ya sudah dalam budaya saya sudah jelas itu. Meskipun ya laki-laki bisa juga dia bekerja bagiannya perempuan. Perempuan juga bisa juga dia bela kayu, dia urus hewan, bisa. Tapi ada yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki menggantikan perempuan. Contoh, laki-laki yang tidak bisa hamil, ya, tidak bisa punya anak. Nah, itu memang bagiannya perempuan. Meskipun perempuan pun tidak bisa hamil tanpa laki-laki. Nah, tapi ini sudah memang Tuhan gariskan seperti itu. Karena itu saat kita mau melihat makna kehidupan berumah tangga, itu saat kalau istri melahirkan. Terlebih khususnya waktu lahir anak pertama. Ada yang takut, tidak mau dekat. Tapi kalau dekat, di situ kita punya air mata tidak bisa kita tahan. Saat istri dia berjuang antara hidup dengan mati untuk melahirkan, di situ kita akan merasa bahwa kita tidak ada arti. Kita merasa betapa bahwa kita ini orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kan itu hanya Tuhan yang bisa buat apa yang kita harapkan berhasil. Itu pertarungan. Di situ baru kita merasa bahwa betul-betul ya, kita sangat membutuhkan perempuan. Kita sangat mengasihi istri. Karena itu, maka apa yang Tuhan sudah atur dari awal, itu semua punya makna yang penting. Nah, selanjutnya tentang bagaimana hidup berkeluarga. Tuhan sudah atur bahwa setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan berkati beranak cuculah. Saat Tuhan bilang beranak cuculah, berarti hal keturunan itu bukan satu dosa. Sekali lagi, hal kita berkeluarga itu bukan dosa. Karena itu Tuhan sudah berkati sebelum manusia jatuh dalam dosa. Sebelum Hawa makan buah dan Adam di belakang hanya melihat Hawa makan, kemudian Hawa beri dia makan. Sebelum itu Tuhan sudah berkati memang beranak cuculah Tuhan katakan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Berarti hidup bersama, hidup berkeluarga, memiliki anak-anak, itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan sejak awal kepada manusia. Dengan demikian, maka ini penting untuk dipelihara. Hal yang berikutnya, hari ini saya mau mengajak, ya, saya duluan yang keluarga dulu Angel ya. Saya mau mengajak Bapak Gitan, Mama Gitan untuk kita menyegarkan kembali. Ya.
Jadi menyegarkan. Kenapa saya bilang kata menyegarkan? Karena apa-apa yang kita jalani sepanjang ini, ya, itu sudah banyak hal yang kita lewati. Sudah banyak hal yang kita tahu. Ini hanya segarkan atau ingatkan kembali. Karena anak-anak sudah besar. Berarti sudah banyak pengalaman hidup yang kita rasakan. Menyegarkan kembali di sini, yang saya maksudkan adalah kita mulai melihat rumah tangga sebagai rumah tangga orang Kristen. Rumah tangga orang Kristen yang secara serius kita memandangnya. Bagaimana untuk menjalani rumah tangga kita. Kenapa? Karena rumah tangga Kristen, apalagi rumah tangga yang masih muda, itu tempat di mana iblis akan berupaya supaya kita punya hidup itu tidak akur. Kita punya perjalanan itu banyak masalah. Nah, iblis akan tetap berupaya untuk supaya merusak. Keinginan, kerinduan kita membangun rumah tangga yang bahagia. Tapi iblis ingin supaya kita punya rumah tangga yang bahaya. Antara bahagia dan bahaya, ini pilihan ada pada kita. Tetapi pilihan ini tentunya penting karena kita pasti pilih untuk rumah tangga bahagia. Tetapi bagaimana membangunnya harus ada dasar yang jelas dan kuat. Dan dasar yang jelas dan kuat tiada lain di dalam Tuhan, dan kita belajar itu lewat Alkitab. Apa kata Alkitab tentang rumah tangga yang bahagia? Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang menempatkan Kristus sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Itu kunci. Yang pertama dan yang terutama. Jadi Kristus yang kita tempatkan. Nah, di saat Kristus yang kita tempatkan, seperti contoh, kalau sampai Bapak Gitan emosi, maka memandang Mama Gitan, tetapi di antara kita memandang, kita melihat bahwa Tuhan ada di tengah. Saat kita memandang Tuhan ada di tengah, maka di situ kita akan saya harus menjaga. Nah, memang itu sulit, apalagi kalau sudah gelap ya. Kadang kita tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi ada orang Sulawesi bilang ambau, filosofi atau pandangan tentang kerbau. Kalau kerbau itu sebelum dia tanduk, dia harus tunduk. Tidak ada kerbau itu dia langsung tanduk, tidak bisa. Dia harus tunduk dulu baru dia tanduk. Artinya apa? Sebelum kita mengatakan hal-hal yang bagi kita itu membela diri, harus tunduk dulu. Artinya kita harus merenungkan. Merenung, kita harus memberi kesempatan Tuhan bekerja. Itu memang tidak gampang. Tetapi kalau belajar terus-menerus, Rasul Paulus bilang, melatih diri kita seperti orang olahraga, dia hebat karena dia butuh latihan. Atau dia pernah latihan berulang-ulang. Jadi melatih diri itu penting. Nah, dengan demikian, maka kalau kita menempatkan Tuhan yang ada, yang memimpin dalam rumah tangga kita, maka kita dapat melewati rumah tangga yang menempatkan Tuhan sebagai pemimpin. Tidaklah berarti bahwa rumah tangga itu bebas masalah, tidak. Masalah itu pasti tetap ada. Kalau masalah tidak ada, tidak mungkin. Karena itu hanya di sorga. Ya. Pasti ada. Hal yang berikutnya, belajar dari pengalaman orang tua dan perjalanan kita berumah tangga. Maka terkadang, ya, di saat kita menyimpan hal-hal yang sebenarnya harus kita ungkapkan, tetapi kita sembunyikan, itu juga bisa membawa dampak yang berbahaya di dalam perjalanan bersama. Karena di saat kita menjadi satu rumah tangga Kristen, keterbukaan itu penting. Untuk hal-hal yang harus kita terbuka.
Kenapa? Karena kita punya diri ini terlalu istimewa. Kalau mau diibaratkan seperti, ya saya boleh bilang lah, ini contoh. Ini kan kita mama sudah buat bagus-bagus. Pasti yang ditaruhin tempat ini yang baik. Tidak mungkinlah Angel lihat ini baru ada ikan yang busuk, Angel kasih masuk di sini. Tidak mungkin kan? Sama juga diri kita. Diri kita ini baik. Tidak mungkinlah hal-hal sampah-sampah yang tidak jelas kita masukkan. Sebenarnya tidak boleh. Kita harus upayakan, kita lepaskan. Salah satu cara melepas, kita sampaikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena tubuh kita ini, kalau hal-hal yang tidak baik, yang penuh, itu sama dengan ya, orang yang menyimpan untuk satu kali dia keluar, itu berbahaya. Karena itu kadang kita lihat kenapa orang dia minum sedikit, dia mabuk dan dia buat hal-hal yang itu karena apa? Karena tadi ini sudah penuh, dan di saat dia mabuk itu dia tanpa sadar dia kasih keluar. Orang bisa pukul bahkan bunuh orang, bisa sampai melukai orang dengan barang tajam. Itu karena apa? Karena dia punya ada masalah dalam diri yang dia simpan. Ya memang tidak bisa semua hal kita buang. Namanya kita manusia punya ingatan kuat. Ada hal yang, tapi tidak bagus kalau kita, apalagi ya biasanya ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu itu paling teliti. Jadi kalau sudah pernah ada kesalahan yang dilakukan tahun 2000, itu bisa tahun 2025 dia ingat. Dia omong, itu hari kok pernah begini tahun 2000, dia bilang. Kan diteliti. Ketelitian ibu-ibu sama dengan contohnya kalau cuci pakaian. Mungkin kalau Angel pernah dengan saudara ini bapak siapa mereka yang masalah sekarang. Contoh ya. Mungkin waktu Angel cuci pakaian, contohnya kalau diberikan kesempatan kasih cuci pakaian. Kalau di bapak Cafa itu bisa dapat uang di situ. Tapi Mam Cap sulit. Kan perempuan teliti. Dia sulit untuk taruh sembarang. Kalau laki-laki itu bisa lupa saja apa di situ dia teringat. Itu kebiasaan. Nah, karena itu maka kita harus kelola dengan baik. Mengenal bahwa laki-laki kebiasaannya seperti ini, perempuan kebiasaan seperti ini. Untuk kita saling mengerti, saling memahami satu dan yang lainnya. Ada banyak hal dalam hidup ini. Keterbukaan, saling pengertian. Yang berikutnya, pujian. Ya. Pujian itu penting. Ya. Karena kita manusia ini butuh dihargai, butuh dihormati. Ya. Jadi, sesekali memberi pujian. Di saat anak kita, memang kita orang Sumba ini sulit sekali juga untuk puji. Anak pulang begini dapat 8. Saya dapat 8 tadi sekolah. Hanya 8 saja. Padahal itu sudah besar itu ya tuh. Sekarang kita kan orang tua, kenapa tidak 10? Jadi menghargai itu penting untuk pertumbuhan anak-anak. Bagaimana apa yang baik yang mereka itu. Kita justru menekan itu yang seringkali. Contohnya anak-anak dia pegang gelas bawa kopi begini, tiba-tiba ditumpah. Laki ada kato, macam-macam kita omong air biru. Itu dia punya perkembangan tidak bagus nanti. Akhirnya kecuru lagi, meluru ya. Dia jadi anak yang melawan, kita bilang. Padahal tadi dia takut. Karena kalau dia salah pegang lagi kita mengamuk. Akhirnya kita bilang, oh dia melawan lagi ini anak. Nah, jadi perkembangan anak itu penting sekali untuk kita lihat. Karena anak-anak itu kan dia belum mengerti, dia tidak tahu. Jadi ini penting untuk kita melihat. Dan yang terakhir, ya, tentang bagaimana membangun saling percaya. Saling percaya itu penting sekali. Kalau saling percaya itu ada, maka di situ kemanapun, apapun yang kita lakukan, itu aman.
Ada istri, suami berjalan sedikit, sudah telepon, kau ada di mana? Buat apa? Dengan siapa? Nah, istri juga begitu. Pergi kemana, pas pulang, suami marah. Oh, ini saya dari tadi sudah tidak minum kopi, tidak apa. Ya, itu saling percaya ada. Meskipun juga ya mengatur waktu itu penting. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya Bapak kita, Mama kita sudah tahu, tapi penting untuk saya segarkan kembali. Yang berikut untuk Angel. Angel akan mempersiapkan diri untuk situ. Ada 5 materi yang nanti akan dibawakan: Alkitab, Allah Tritunggal, hukum Tuhan atau 10 firman, dan kemudian materi tentang persembahan dan materi tentang doa. Angel perlu belajar baik-baik ini. Karena materi-materi ini merupakan materi pokok dari apa-apa yang saya bicarakan, baik tentang rumah tangga, tentang apa segala macam yang Angel ikuti dari awal maupun katekisasi di gereja. Banyak hal tapi landasannya ada di sini. Dari 5 pokok ini. Karena itu Angel belajar baik-baik. Salah satunya tentang persembahan. Materi persembahan. Nah, kenapa kita harus memberi persembahan kepada Tuhan? Itu kita melihat dari kata dasarnya. Persembahan kata dasarnya sembah. Berarti ini sikap penyembahan kita. Sikap kita kahuru karadap di hadapan hadirat Tuhan. Jadi di saat memberi, maka sikap menyembah. Dan memberi itu yang pertama-tama adalah diri kita, tubuh kita. Karena itu maka kita harus menerima diri kita sebagai yang sudah ditebus oleh Tuhan dan memberikan diri yang sudah ditebus ini kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam hal ini tidak memandang diri kita rendah. Saya ini biasa-biasa saja. Saya ini kenapa bukan lahir di orang yang kaya raya? Kenapa? Tidak boleh kita memandang diri rendah. Orang Kristen, dia harus menjadi orang Kristen yang bangga, tapi sekaligus rendah hati. Bangga, rendah hati. Rendah hati, kita tidak sombong. Bangga, kita tidak rendah diri. Jadi di hadapan siapa saja, termasuk di hadapan Bapak Pendeta, tidak perlu merasa kecil. Kenapa? Karena kita ini orang Kristen. Di hadapan siapapun, kita tidak boleh merasa sangat kecil. Tetapi kita juga tidak sombong. Meskipun kita tahu banyak hal, ya, kita punya ini tidak boleh sombong. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan itu. Teladan, Tuhan Yesus bilang, siapa yang mau jadi terbesar di antara kamu, haruslah ia menjadi yang terkecil. Haruslah ia menjadi pelayan yang mampu melayani orang lain. Jadi itu salah satu dari makna mempersembahkan diri. Ya, dan lain-lain saya pikir Angel sudah dapat materinya ya. Yang lalu tinggal dilihat-lihat kembali, dipelajari kembali untuk menjadi pedoman, pegangan. Sampai di sini ya, mungkin ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Gitan, Mama Gitan. Gitan Angel. Oke, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat 376.